kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sungguh hati kami percaya Kau satu-satunya yang menjamin hidup kami, Tuhan. Haleluya. Hey. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau itu kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah jaminan hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sebab itu kami tak perlu takut, karena Engkau menjamin hidup kami akan sampai kepada kekekalan Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Hey. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng
Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kuasa-Mu menyertai kami di sepanjang tahun ini. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang mengurapi hidup kami. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya.
itu rinduku. Setiap datangku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadir,
kekuatan baru, semakin melekat padamu Tuhan. Kami rindu, kami rindu. Terima kasih. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Semua Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Hari di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau angkat kedua belah tanganmu. Kalau engkau merindukan
merindukan hadirat-Nya dalam hidupmu. Hari ini, di pagi ini, Dia ada di tempat ini. Ia mau memenuhi engkau. Ia menghampiri engkau. Bahkan Ia tinggal di dalam engkau. Sebab itu adalah satu keinginan dan kerinduan hatinya kepadamu. Untuk engkau selalu bersama dengan Dia. Dekat dengan Dia. Ia tidak membiarkan engkau jauh dari hadirat-Nya. Bila engkau angkat kedua belah tanganmu dan engkau berkata, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Kami meneduhkan batin dan jiwa kami di hadirat-Mu Tuhan. Engkau isi dengan hadirat-Mu, yaitu kebenaran dan firman-Mu. Biarlah itu berbicara di dalam hati, pikiran dan perasaan kami. Menguasai seluruh hidup kami. Sehingga setiap kali kami mendengarkan kata demi kata dari firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan kami untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Meneguhkan kami bahwa Engkau mengharapkan, menginginkan untuk kami selalu bersama dengan Engkau. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Setiap waktu Engkau hadir di dalam hidup kami. Tuhan berbicara kepada kami. Di minggu pertama di tahun ini, di bulan ini, kami mengawali bukan dengan kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu bagi kami dan penyertaan-Mu, tangan-Mu yang selalu menggenggam kami untuk kami dituntun dan dipimpin kepada rancangan indah-Mu. Di sepanjang tahun 2026 ini ada satu hal yang indah yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami, di dalam kedekatan kami dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih suasana tahun baru, selamat tahun baru 2026. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini hari keempat dari tahun 2026. Dan di ibadah tutup tahun tanggal 31 Januari di tempat ini, saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa di sepanjang tahun ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Experiencing God, Living Fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Saudara-saudari, apa sih mengalami Tuhan dan hidup berbuah?
Saudara, ada 4 hal untuk kita bisa dapat mengalami Tuhan itu yang disingkat dengan IKKP. IKKP. Apa itu? Iman, kasih, pengharapan, dan kerendahan hati. Saya sudah sampaikan itu di tanggal 31 Desember. Pada malam di tempat ini. Bahwa 4 unsur itu, iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan akan membuat kita akan mengalami Tuhan. Dan saya percaya di sepanjang tahun ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukan sekedar Anda datang beribadah, melakukan rutinitas di dalam keagamaan kita. Tetapi kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin setiap kali kita ibadah dalam setiap minggu di tempat ini, tema ini menjadi hidup di dalam hidup kita. Dan salah satunya untuk kita bisa menjadi kuat di dalamnya, menjadi hidup di dalamnya, dan sungguh-sungguh mengalaminya waktu kita memperkatakan. Itu sebabnya tiap kali kita beribadah, kita akan bicara tentang hal ini. Dan kita bersaut-sautan untuk menjawabnya atau untuk menyampaikannya. Kalau saya ngomong experiencing God, Bapak Ibu menyampaikan living fruitfully. 3 kali kita ngomong begitu Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Experiencing God. Experiencing God. Experiencing God. Living fruitfully. Living fruitfully. Living fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana di awal saya sudah sampaikan bahwa untuk mengalami Tuhan tidak lepas daripada iman, kasih, pengharapan, dan kerendahan hati. Dan akhirnya kalau kita bisa mengalami akibatnya adalah ada yang bisa terjadi di dalam hidup kita adalah hidup memuliakan Allah, hidup maksimal, dan hidup memberkati orang lain. Itulah namanya 3M. Memuliakan Tuhan, maksimal, dan memberkati orang lain. Ini terjadi ketika kita memiliki relasi yang baik. Apa itu saudara relasi terhadap siapa? Yaitu relasi terhadap Tuhan. Relate up. Hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Ia telah datang ke dunia ini. Ia lahir di tengah-tengah dunia ini dari tempat maha tinggi. Ia rela meninggalkan maha tinggi itu dan turun ke dunia ini supaya kita menjadi dekat dengannya. Karena kita nggak bisa menjangkaunya, dia yang datang untuk menghampiri kita, untuk mendekati kita, untuk bersama dengan kita, untuk kita tinggal di dalam dia. Dan kalau kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah, maka relasi terhadap diri kita pun, penerimaan terhadap diri kita itu akan menjadi terjadi. Kita tidak akan menjadi kesal terhadap diri kita, kita tidak akan benci terhadap diri kita. Enggak sedikit banyak orang yang tidak suka dengan dirinya. Ya wajahnya, rambutnya, macam-macam banyak hal yang ia tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Sehingga karena dirinya nggak bisa terima atau dia nggak bisa menerima dirinya apa adanya saudara, maka ia juga akan menjadi kurang baik relasinya dengan orang lain. Nah oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hubungan kita dengan Allah menjadi hal yang sangat esensial. Esensial artinya sesuatu hal yang hakiki, yang tidak bisa tidak. Hanya dengan demikian kita bisa dapat menerima diri kita dan akhirnya hubungan kita dengan yang lain menjadi baik. Hubungan kita terhadap pasangan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan sekitar kita, termasuk hubungan kita terhadap lingkungan yang kita selalu pelihara dan jaga sedemikian rupa.
Kita tidak merusak lingkungan hanya untuk demi memenuhi kepuasan daripada keinginan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, apa tadi yang membuat kita bisa mengalami Tuhan? IKKP. Apa? Nah, sekali lagi, apa yang bisa membuat kita mengalami Tuhan? Nah, iman, kasih, kerendahan hati, pengharapan. IKKP. Akibatnya apa saudara? 3M. Memuliakan Allah, maksimal, dan memberkati orang lain. Itu terjadi, akhirnya relasi kita dengan Tuhan indah, relasi terhadap diri kita baik, relasi dengan orang lain menjadi indah. 3M dan 3R. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang namanya stay close, stay fresh. Stay close, stay fresh. Apa itu saudara? Tinggal diam dan tinggal segar. Hidup segar. Maksudnya hidup tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, survei di dalam satu survei tahun 2024 di majalah Forbes di Amerika, saudara, tahun 2024, 45% generasi muda di Amerika Serikat merasa kesepian dalam hidup. Padahal aktif di dunia sosial, media sosial. Aktif itu di grup WA, aktif itu di IG, aktif itu di TikTok. Tapi tidak hanya di Amerika saudara, tahun kemarin di survei di Kompas menyampaikan di bulan Juli bahwa 35% generasi milenial mengalami kesepian. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa orang mengalami kesepian? Mengapa orang merasa sendiri, tidak ada yang peduli? Padahal hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap detik, dia bisa berkomunikasi dengan siapa. Dia ada di grup, dia baca di grup WA, dia ada di Facebook, bahkan dia berbicara di Facebook, dia berkata-kata di IG dan lain sebagainya. Tapi mengapa orang mengalami kesepian? Jawabannya karena tidak terhubung. Tidak terkonek. Ini namanya disconnected life. Tidak terhubung satu dengan yang lain. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Ya, sekali lagi, dengan sibuk dalam berbagai kegiatan, belum tentu orang benar-benar hidup dalam kehidupan yang bermakna. Tapi kalaupun orang itu produktivitas, punya hasil yang luar biasa, belum tentu juga orang merasa bahagia. Kenapa saudara? Pekerjaan, usaha berhasil. Karier oke. Ya. Lalu punya jabatan tertentu, iya. Terkenal. Tapi kenapa enggak bahagia saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Sekali lagi tidak terhubung. Tidak terhubung dengan apa saudara? Perhatikan baik-baik. Ya, orang bisa saja kelihatan sangat produktif dalam pekerjaan, namun belum tentu hidupnya benar-benar segar. Dalam istilah asingnya itu disconnected life. Hidup yang tidak terhubung. Terputus oleh apa? Tidak terhubung atau memiliki relasi yang sungguh-sungguh tulus dan mendalam dengan orang lain. Dan Tuhan sebagai sumber itu. Tidak terhubung.
Mengapa tidak terhubung Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Allah di dalam Yesus Kristus telah datang ke dunia. Yaitu dengan maksud untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan. Dari tempat maha tinggi dia rela meninggalkan itu, turun ke dunia dan lahir di kandang domba, di tempat yang sederhana, bukan di tempat di istana, bukan. Bukan di hotel yang mega, bukan. Ya, bukan di sesuatu di rumah yang luar biasa, bukan saudara. Tapi bukan satu kebetulan ia lahir di kandang domba. Ia memilih lahir di situ supaya orang-orang yang terbuang, supaya manusia yang terasing oleh karena dosa itu dapat ia berhubungan, dapat ia dekat. Dan karenanya ia mau mendekatkan diri kepada kita. Pertanyaannya, siapakah kita yang mau dekat dengan dia? Saudara-saudari, relasi dengan Allah melalui Kristus merupakan hal yang hakiki atau esensial dalam hidup manusia. Sesuatu yang sangat mendasar, menjadi sesuatu yang utama dan terutama. Kalau relasi kita dengan Tuhan, relasi seseorang dengan Tuhan terputus, ia akan mengalami kekosongan dalam hidupnya. Ia akan mengalami kekeringan dalam hidupnya. Sekalipun kemewahan mengelilingi dia, sekalipun popularitas bagian dari hidupnya, sekalipun ia memiliki jabatan yang luar biasa, punya kuasa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ia tidak terhubung dengan Allah, tidak terhubung dengan Kristus, ia akan mengalami kekosongan di dalam dirinya. Ia akan mengalami kesepian di dalam hidupnya. Itu sebabnya jangan heran orang mengejar ke sana sini, harta, kekayaan, kemewahan, bahkan sering berkata healing, 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 libur sana sini, ya. Tidak cukup puas di dalam negeri, tidak cukup puas di kotanya, tidak cukup puas di pantai, tidak cukup puas dengan apa saja yang ada di bumi ini. Sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke luar angkasa pun. Dia tidak akan pernah puas. Enggak akan. Maaf kalau saya berkata. Ada orang berkata kepuasannya adalah seks. Dia gonta-ganti pasangan. Dia gak akan pernah puas. Gak akan. Tidak akan. Tahu saudara? Karena manusia itu, dia punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diisi oleh apapun di muka bumi ini. Selain Allah dalam hidupnya. Dan hanya yang bisa membuat ia terhubung dengan itu adalah kalau ia mengenal Kristus. Itu sebabnya saudara, tanpa relasi yang sehat dengan Allah dalam Kristus, maka kalaupun manusia memiliki harta yang limpah, tetap saja ia tidak akan mengalami apa? Kebahagiaan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Dia berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur. Dan kamu, kita adalah carang-carangnya. Saudara, kalau ranting dipotong, maka pasti pokok akan menumbuhkan tunas baru. Tapi kalau pokok yang dipotong, maka ranting akan mengalami kekeringan. Artinya ranting yang dipotong dari pokoknya, ranting yang jauh dari pokoknya akan mengalami kekeringan. Itu sebabnya tadi saya sudah sampaikan. Orang yang jauh dari Kristus, orang yang tidak dengan Kristus, dekat dengan Kristus, ia akan mengalami kesepian, kekeringan, kekosongan di dalam hidup. Tidak bisa diisi dengan yang lain yang saya sudah sebut di awal tadi. Harta benda, popularitas, jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Enggak. Tidak bisa. Saudara-saudari akan mengalami kekosongan, kesendirian, kesepian di dalam hidup. Kalau engkau tidak dekat dengan Kristus. Kalau engkau tidak melekat dengan Kristus. Dan wujud daripada kita bersandar kepada Tuhan. Yang disebut namanya iman itu saudara. Adalah pertama, percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita di sini bukan hanya berbicara tentang kebutuhan jasmaniah kita. Bukan berbicara makan, minum, dan pakaian dan segala macam embel-embelnya, bukan. Tetapi ingat saudara, ada 3 bagian dalam hidup manusia. Ya, trikotomi, saya menganut lebih percaya trikotomi daripada dikotomi. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh saudara berdiam namanya jiwa dan roh. Apa itu roh? Adalah manusia batinia. Ketika manusia batinia mengalami kekosongan, maka sehebat seapapun seseorang merawat tubuhnya, ia tetap tidak akan pernah bahagia dan puas. Dan merasa dirinya hidup tak bermakna. Tetapi kalau engkau mengutamakan manusia batiniamu dengan hidup melekat kepada Kristus, sekalipun kebutuhan jasmanimu pas-pasan, engkau akan mengalami kepuasan dalam hidup. Amin. Engkau akan mengalami sukacita di dalam hidup. Engkau akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Bahkan orang sesederhana pun, kalau ia berjumpa dan melekat kepada Kristus, hidupnya akan bermakna. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah orang carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang sekasihi dalam Tuhan, tanpa Kristus hidup kita akan gersang. Tanpa Kristus hidup kita akan mengalami kehampaan. Tak bermakna karena tidak terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Kehidupan terhadap roh, jiwa, dan tubuh kita.
Gak bisa. Saudara-saudari, siapa yang mengenal namanya Michael Jackson? Saya tanya kepada anak IBS semalam, hampir semua mengenal, tahu, paling tidak tahu namanya Michael Jackson. Seorang yang terkenal, artis yang luar biasa dari Amerika Serikat. Suatu kali ketika Oprah Winfrey bertanya dan berbicara kepada dia berkata begini, apakah kamu sekarang sungguh-sungguh berbahagia karena untuk jangka waktu yang lama engkau nampak bersedih hati? Dia berkata begini, I am sad for years and years and years. Saya sedih dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun. Dia mengalami kesedihan. Terkenal loh saudara. Kaya raya enggak? Waduh. Sampai akhirnya dia merubah semua. Dia kan kulit hitam saudara. Sampai dia rubah semua tubuhnya menjadi putih saudara. Kenapa? Yang saya katakan tadi. Orang yang tidak melekat dengan Tuhan. Dirinya pun dia enggak bisa terima. Dia enggak bisa menerima dirinya sendiri. Kulitnya udah putih, ingin hitam. Ya, rambut sudah putih, waduh ingin dicat coklat, merah, pink, ungu, macam-macam. Dia bisa menerima dirinya apa adanya. Kita tahu, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah mendengar bahwa dia meninggal karena apa saudara? Kenapa? Dia berkata saudara, ia berusaha hidup bahagia. Ternyata manusia suka mencari hidup bahagia. Tapi sekali lagi kebahagiaan tidak didapatkan oleh karena popularitas. Tidak didapatkan oleh karena apa? Harta benda yang melimpah. Tidak didapatkan oleh karena bentuk tubuh yang indah dan bagus. Tidak. Maka hanya didapatkan kalau kita melekat kepada Tuhan. Itu iman yang membawa kekerapan dengan Tuhan, yaitu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hal yang wujud daripada iman yang membawa kekerapan dengan Tuhan, yaitu percaya bahwa kita harus senantiasa bergantung kepada Kristus. Kata senantiasa di sini artinya setiap waktu. Ayat yang kelima C, sebab dikatakan di situ, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi Michael Jackson dia berkata ia berusaha bahagia. Tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Tetap saja kosong. Engkau tidak bisa mengusahakan kebahagiaanmu dengan apapun saudara. Kecuali engkau hidup dekat dengan Kristus. Engkau hidup melekat kepada sumber hidup. Pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Nah saudara-saudari, banyak orang yang berbicara tentang Tuhan. Banyak orang yang berbicara tentang Kristus. Bahkan bernyanyi tentang Kristus. Menyanyi setiap hari. Bahkan di sini pelayanan. Jadi singer, jadi WL, jadi apa saudara. Tapi apakah ia hidup bahagia? Saudara. Kita bisa tahu. Latar belakang seseorang. Presiden Prabowo kita bisa tahu sejarahnya. Anak siapa dia, lahir di mana dia, sekolah di mana dia. Sebelum jadi tentara dia ada di mana? Di Inggris kan? Sekolah di Inggris saudara. Ya. Ada begawan ekonomi. Bapak Joyo Hadi Kusumo. Punya saudara,
punya ipar gubernur, mantan gubernur BI. Punya saudara namanya Hasim Jojo Hadikusumo. Mungkin saja kita bisa kenal siapa istrinya, siapa mertuanya. Punya pengetahuan tentang presiden. Kita setuju Prabowo adalah presiden. Itulah dalam bahasa Latinnya itu saudara, notitia atau notisia. Punya pengetahuan. Punya pengetahuan tentang Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Punya pengetahuan tentang Yesus. Lahir di mana, dari orang tua siapa, kemudian mati mengajar umur 30 tahun. Sampai 33 tahun, 33,5 tahun ia mengajar di sinagog dan lain sebagainya. Dia mengajar tentang kabar baik, keselamatan. Punya pengetahuan untuk itu. Setuju akan pengajarannya. Tapi mau gak engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus? Fidusia. Penyerahan diri. Saudara-saudari, iman memang tidak terlepas dari mengetahui. Atau apa yang kita percaya. Sebab kalau kita tidak punya pengetahuan untuk itu, bagaimana kita percaya, bukan? Tetapi bukan itu hal yang menjadi pertama, yang utama, yang menjadi membuat kita menjadi orang yang melekat kepada seseorang, bukan. Terhubung dengan seseorang, tidak, saudara. Tidak. Sama tadi yang saya katakan, kita punya pengetahuan tentang Prabowo, kita setuju, tapi punya hubungan enggak kepada Prabowo? Punya relasi enggak? Punya kedekatan enggak? Apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka kita akan sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Maksudnya apa, saudara? Suatu kali ada seorang yang naik gunung, kemudian akhirnya dia kepleset dan masuk ke jurang. Ada sebatang pohon kayu kecil. Untung tangannya tersangkut di situ dan dia pegang pohon kecil itu. Lalu dia minta tolong. Ya. Pertolongannya yang dia sebut karena dia orang Kristen. Tuhan tolong. Dia berseru, Tuhan tolong. Lalu ia mendengar suara dari langit. Lepaskan tanganmu. Sebab aku sudah menyiapkan malaikat untuk menatang engkau. Dia dengar suara itu. Lalu setelah itu ia melihat ke atas. Dia berkata, dia enggak melihat seseorang. Dia bilang, adakah orang di atas? Adakah orang di atas? Enggak ada yang menjawab, saudara. Tapi tangannya tetap dia pegang pada pohon yang kecil itu. Apakah itu penyerahan diri? Apakah itu percaya? Itu bukan, saudara. Iman yang sejati begitu ia mendengar suara itu dari atas. Tuhan yang bicara ketika waktu ia minta tolong, Tuhan tolong aku. Sesungguhnya dia harus lepaskan tangannya. Itulah iman yang sejati. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara, adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan yang kita dengar. Itulah namanya penyerahan diri. Nah, kesungguhan kita untuk percaya kepada Tuhan adalah sikap bergantung yang antara lain diwujudkan dalam penyerahan diri kepada Kristus melalui doa setiap hari. Ya,
Enggak bisa tidak, saudara. Tidak bisa tidak. Saudara berdoa setiap hari. Ya. Doa yang dimaksud tidak hanya doa satu arah. Memohon dan memohon. Tetapi juga mendengarkan suara dari Tuhan. Dialog dengan Tuhan. Nah, semalam saya tanya kepada anak IMES. Dialog dengan Tuhan, Tuhan itu bicara seperti apa kepada Anda? Dan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan itu? Apakah kita seperti yang tadi saya cerita, mesti kita mendengar suara dari langit. Hai anakku, aku datang kepadamu sekarang. Dengarkanlah aku berbicara. Sampai merinding bulu kudu kita, enggak saudara. Kadang itu dalam hati, dalam pikiran kita. Tuhan bicara tentang firman-Nya yang telah kita dengar dan kita baca, kita renungkan. Itu sebabnya saya tidak bosan-bosannya mengatakan kepada Anda. Renungkanlah itu firman Tuhan siang dan malam. Biarlah engkau memiliki kesukaan untuk itu. Sebagaimana pemazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di tengah pencemooh, tetapi yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka tahu saudara hasilnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Living fruitfully. Hidup berbuah saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan. Tidak sekedar ia mendengar perkataan Tuhan. Dia tidak hanya setuju apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi dia juga pelaku firman Tuhan. Amin. Nah itu dia. Doa yang tidak sekedar diwujudkan dalam kata-kata tetapi dalam tindakan. Yaitu menaati apa yang Tuhan firmankan. That's it, saudara. Pertanyaannya banyak orang Kristen suka dengar firman Tuhan. Tapi sulit melakukan firman Tuhan. Tapi yang ada di sini suka dengar firman Tuhan. Dan suka melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara. Wujud dari iman yang membawa kekerapan dengan Tuhan adalah percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Kristus. Relasi terhubung. Ayat 5b dikatakan, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tidak sedikit, berbuah banyak. Buahnya itu banyak. Banyak. Tidak hanya buah roh, tapi hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Membawa jiwa kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah itu menjadi doa saudara. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku hidup berbuah. Aku mau mengalami hidup yang berbuah. Melalui hidupku. Paling tidak tahun 2026 ini. Satu jiwa datang kepada Engkau. Amin. Amin. Ayo katakan pada kiri kananmu. Aku berdoa kepada Tuhan. Tahun ini 2026. Satu jiwa ku bawa kepada Kristus. Ayo dong ngomong dong. Ya. Oh. Nah. Ayo, Pak Joni Gunawan ngomong sama istri. Satu jiwa. Satu jiwa itu banyak enggak? Tahu enggak saudara? Yang membuat Tuhan bersuka cita itu firman Tuhan berkata. Satu bertobat, malaikat surgawi bersuka cita.
Itu sebabnya saudara, melekatlah kepada Kristus. Amin. Melekat kepada Kristus. Lewat hidupmu saudara, ada orang yang mengalami Tuhan. Pelihara keakraban dengan Tuhan. Bagaimana cara memelihara keakraban kita dengan Tuhan? Yaitu memelihara komunikasi yang bersifat dua arah dengan Tuhan. Tidak satu arah saja. Bukan hanya meminta dan meminta dan meminta. Tetapi izinkan ia berbicara pada diri Anda. Melalui firman-Nya. Baca itu firman Tuhan, renungkan itu firman Tuhan. Dan pada waktunya, ketika pada waktu engkau berkomunikasi dengan Tuhan, Dia akan mengingatkan firman-Nya itu yang engkau dengar. Amin. Engkau tidak akan diingatkan firman Tuhan yang tidak pernah engkau baca dan engkau dengar dan engkau tidak renungkan. Enggak. Mulai hari ini selain saudara meminta supaya hidupmu membawa jiwa paling tidak satu orang kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Tapi engkau juga minta, Tuhan berikan aku rasa haus dan lapar akan firman. Sebab kalau engkau lapar dan haus terhadap firman-Nya, engkau pasti cari. Amin. Itu biarlah itu permintaan. Dengan cara apa memelihara keakraban dengan Tuhan? Kita membuka diri untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita menanggapi apa yang Tuhan katakan itu dengan berbicara kepadanya melalui doa. Iya. Waktu engkau dengarkan itu terjadi. Apa bicara firman Tuhan itu berbicara kepadamu. Sama seperti ketika Maria. Malaikat Tuhan datang kepadanya memberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, diberi nama Immanuel atau Yesus. Maka Maria berkata apa? Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Amin. Itu. Jadi itu yang kita tanggapi ketika kita mendengar suara Tuhan. Berbicara kepada kita di dalam hati kita. Dan kita berkata, Tuhan jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Amin. Itu tanggapan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita enggak diam saja. Tapi tanggapi itu. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Firman-Nya yang Dia ingatkan kepada Anda. Engkau berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Melakukan ibadah harian. Di mana kita memberikan waktu di pagi, siang dan petang hari untuk berkomunikasi secara dua arah dengan Tuhan. Itu caranya saudara. Perhatikan itu ya. Ya. Iya itu bicara dua arah. Ada waktu kita membaca dan kita diam. Merenungkan apa yang kita baca itu firman Tuhan. Dan kemudian setelah itu kita membaca firman Tuhan lagi. Dan dari firman Tuhan yang kita baca itu kita melihat tanggapan-tanggapan yang kita sampaikan. Lewat firman Tuhan yang kita bacain. Itu saudara dua arah. Dan baru kita menaikkan permohonan. Betul enggak? Kan struktur dalam ya ibadah harian kan begitu kan? Betul enggak? Makanya kalau ada orang bilang enggak connected dengan saya ini. Saya bilang, oh iya enggak memahami. Nah salah satu yang sering kali kita tidak bisa connect dengan sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita orang sombong, angkuh, merasa sudah ngerti, sudah tahu. Ini mah, tahu saudara, orang yang sombong dia tidak terkonek dengan apapun saudara. Tapi orang yang rendah hati, dia coba belajar mendengar, belajar memahami, belajar mengerti dulu. Oh, kalau enggak mengerti dia bertanya, saya enggak ngerti ini Tuhan apa maksudnya. Itu saudara. Itu sebabnya saya tidak henti-hentinya saudara. Ya, saya mau ngajak ke kita untuk ibadah harian. Siapkan waktu. Sediakan waktu. Pagi hari, siang hari. Dan malam hari. Meninggalkan, menjauhkan diri dari hiruk pikuk kesibukan.
dan berdua bersama dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Enggak lama kok. Paling lama 9 menit atau 10 menit. Paling lama 5 menit kalau siang hari. Paling lama kalau malam hari 9 sampai 10 menit. Enggak lama. Saya tanya kepada anak Ime semalam, Anda sekolah istirahat jam berapa? Sampai jam berapa? Setengah jam ya Yosua. Oh iya, Yosua. 45 menit atau setengah jam? 20 menit. Istirahat, makan 15 menit, cepat 5 menit untuk dia mengasingkan diri. Sama, kita juga bekerjakan begitu tuh. Ada waktunya kita mengasingkan diri, mengambil waktu untuk berdiam sejenak. Untuk kita rest. Membangun relasi kita, disegarkan hubungan kita lagi dengan Tuhan. Itu penting, saudara. Oh, jangan pikir bahwa hanya orang kerja di kantor, pengusaha dan lain sebagainya. Pelayanan pun termasuk, saudara. Ada waktunya berhenti. Duduk mendengarkan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Dampaknya saudara, doa menjadi efektif, hidup memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu dampaknya. Dampaknya apa saudara? Kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan, menjadi doa menjadi efektif. Terus menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. 3 hal wujud iman kita kepada Tuhan yang membawa keakraban kita dengan Tuhan. Percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Yang kedua, percaya bahwa kita harus senantiasa bergantung pada Kristus. 3, percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Kristus. Itulah iman. Itu wujud iman. Melekat kepada Kristus. Mendengar dia berbicara, kita melakukan apa yang dia sampaikan. Itulah hubungan dekat dengan Tuhan. Tidak sekedar kita punya pengetahuan. Kita tidak sekedar setuju apa yang dikatakannya. Apa yang difirmankannya. Tetapi melakukan firman Tuhan itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu,
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengawali tahun 2026 ini, biarlah engkau mengawalinya dengan senantiasa percaya kepada Kristus. Dan wujud iman atau percayamu kepada Kristus sehingga engkau mengalami keakraban dengan Dia. Yaitu percaya bahwa Kristus adalah sumber kehidupanmu. Percaya bahwa engkau harus senantiasa bergantung pada Kristus. Dan percaya bahwa engkau harus senantiasa hidup dalam relasi dengan Kristus. Sebab ketika engkau jauh, engkau akan mengalami kekeringan. Ketika engkau jauh, engkau tak bisa berbuat apa-apa. Ketika engkau jauh, engkau akan tersesat di jalanmu. Penyerahan diri menjadi hal yang pokok untuk engkau mengalami Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Penyerahan diri yang menjadi hal yang esensial di dalam hidupmu. Sehingga engkau dapat terhubung dengan Kristus. Keterhubunganmu dengan Kristus sesuatu hal yang hakiki. Biarlah pada minggu pertama ini, mengawali tahun ini, engkau membuat komitmen dalam dirimu bahwa engkau akan terus membangun relasi dengan Kristus. Engkau mau melekat kepada Dia. Dengan engkau senantiasa berdoa, mendengarkan Dia berbicara kepada engkau. Dan apa yang engkau dengarkan daripada Dia, yaitu dari perenunganmu akan firman Tuhan. Engkau suka kepada firman itu. Tidak hanya engkau suka mendengar, tetapi juga engkau suka melakukannya. Sekalipun itu sesuatu yang mustahil bagimu, sesuatu yang tidak masuk akal dan nalarmu. Tetapi karena firman Tuhan itu datang kepada engkau, engkau berkata, jadilah padaku seperti yang engkau perkatakan itu. Aku mau melakukannya Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku rasa haus akan firman-Mu. Dan berikan aku kesukaan untuk senantiasa terhubung dengan-Mu. Dengan mengambil waktu dan menyediakan waktu untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan Engkau. Sebagai wujud komitmen-Mu kepada Tuhan, pagi hari ini kita diberikan roti dan anggur untuk mengingat betapa Tuhan itu telah mengorbankan dirinya, memberi dirinya, darahnya, tubuhnya, rela tercurah dan terpecah supaya kita menjadi terhubung dengan Dia. Dan tubuh, roti, anggur bagai pengingat bagi kita untuk senantiasa kita membangun relasi yang akrab dengan Dia setiap hari. Sebab tanpa Dia hidup kita sia-sia dan tak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita makan minum roti dan anggur ini, ambil waktu sejenak, berdiam. Pertama, ingat kebaikan Tuhan, pengorbanannya. Yang kedua, buat komitmen dalam dirimu. Pertama, engkau tetap terhubung dengan Dia. Yang kedua, engkau selalu hidup dalam mengampuni.
Engkau tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Mulai hari ini, Engkau terus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Seperti Kristus mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Bahkan Ia mau menyertai kita, Ia mau dekat dengan kita. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya, sehingga kita terhubung dengan Allah Bapa di sorga dan dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang terikat satu dengan yang lain. Kasih Allah memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu bagi kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu Engkau relakan bagi kami. Sehingga kami menjadi terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Sumber hidup kami. Yang memenuhi kami. Yang memberikan kekuatan. Yang memberikan pengharapan. Dan yang memulihkan kami. Yang membuat kami hidup bermakna dan berbahagia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Akan diadakan doa puasa selama 7 hari dari tanggal 5 Januari sampai 11 Januari 2026 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari
dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ya Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Mengawali tahun ini, kami diberkati oleh firman-Mu untuk senantiasa melekat kepada Engkau. Sehingga kami mengalami Engkau sepanjang tahun 2026 ini. Dan hidup kami menjadi berbuah. Biarlah hidup kami ini terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami dipimpin, dituntun oleh Tuhan sepanjang masa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami diberi kesempatan untuk membawa kurban syukur kami kepada Engkau. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Mau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami pulang, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah pokok anggur dan kamilah ranting-rantingnya. Kalau kami tinggal di dalam Engkau, maka hidup kami akan berbuah banyak. Kami mengakhiri ibadah ini, kami percaya tangan Tuhan tetap terulur untuk menyertai, memimpin dan memegang kami, bahkan memberkati hidup kami. Kami mengangkat dua belah tangan kami untuk menerima berkat. Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin.